Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran Divine Principle bab yang ke-6 takdir dalam subbabnya yang ketiga, takdir manusia. Adam dan Hawa ada untuk menjadi nenek moyang yang baik umat manusia. Dengan syarat telah memenuhi porsi tanggung jawab mereka untuk mentaati perintah Allah. Jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat atau buah terlarang. Sesuai dengan itu, Allah tidak secara mutlak menakdirkan Adam dan Hawa akan menjadi nenek moyang yang baik. Masalahnya sama kepada semua orang berdosa. Mereka hanya dapat menjadi orang seperti yang Allah takdirkan sejak semula, yaitu menjadi manusia sempurna, hanya apabila mereka memenuhi porsi tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, Allah tidak menakdirkan mereka dalam istilah mutlak bahwa akan menjadi orang seperti apa mereka sesungguhnya nantinya. Itu tergantung dari pemenuhan tanggung jawabnya. Kita juga boleh lihat tadi ya, referensi sudah Yohanes 3 ayat 16, Yakobus 5 ayat 15, Markus 5 ayat 34, Matius 7 ayat 8. Sampai sejauh manakah Allah menentukan nasib seorang individu? Pemenuhan kehendak Allah melalui seorang individu mutlak perlu bahwa dia harus memenuhi porsi tanggung jawabnya. Dengan begitu, meskipun Allah telah menakdirkan seseorang untuk suatu misi tertentu, namun tanggung jawab Allah 95% dan 5% tanggung jawab manusia harus dikombinasikan secara bersama-sama sebelum orang tersebut menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya dan memenuhi kehendak Allah. Jika seseorang yang dipilih itu tidak memenuhi porsi tanggung jawabnya, maka dia tidak dapat menjadi orang seperti apa yang diinginkan atau yang ditakdirkan oleh Allah. Sebagai contoh, ketika Allah memilih Musa, Dia menakdirkan dengan syarat bahwa apabila Musa memenuhi tanggung jawabnya, dia akan memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu, yang penuh dengan berkat. Kita coba lihat referensi-referensi ayat Alkitab di dalam Kejadian 3 ayat 10, Bilangan 20 ayat 2 sampai 13, Bilangan 27 ayat 13 sampai 14, 2 Petrus 3 ayat 9. Kisah tentang Musa kita bisa lihat dalam referensi tadi. Jadi Musa apabila dia memenuhi tanggung jawab, maka dia akan memenuhi misi memasuki tanah Kanaan, tanah penuh berkat. Namun setelah Musa melanggar kehendak Allah dengan memukul batu sebanyak 2 kali di mata air Meriba dekat Kades Barnea atau padang gunung Zin, maka dia gagal. Nanti kita pelajari juga mengapa pemukul batu 2 kali itu dosa, ada nanti dijelaskan lagi. Namun Musa masih memimpin umat Israel, hanya tidak sampai ke tanah Kanaan. Musa wafat sebelum dia mencapai tujuan akhir dan maksud Allah baginya untuk memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan tidak terlaksana. Ketika Allah memilih Yudas Iskariot, dia menakdirkan dengan syarat bahwa Yudas akan tetap menjadi murid yang setia bagi Yesus. Penuh iman memenuhi tanggung jawab. Namun ketika Yudas berbalik, berkhianat, dan tidak beriman kepada Yesus, maka pengharapan Allah baginya tidak terlaksana dan dia mengakhiri hidupnya sebagai pengkhianat dan mati yang mengerikan, mati dengan cara yang mengerikan. Ketika Allah mengangkat orang Yahudi, Allah menakdirkan bahwa mereka akan dimuliakan sebagai bangsa pilihan apabila mereka memenuhi porsi tanggung jawab untuk percaya
dan melayani Kristus Yesus. Namun ketika pemimpin mereka mengirim Yesus di kayu salib, maka nasib mereka, nasib orang-orang Israel tidak sesuai dengan takdir Allah. Mereka melanggar tanggung jawabnya, tidak melayani Yesus. Ketika mereka mengirim Yesus ke kayu salib, nasib pentahbisan yang telah diberikan kepada mereka sebagai takdir mereka tidak berhasil dan bangsa Yahudi akhirnya tercerai-berai di penjuru bumi. Marilah kita menyelidiki takdir Allah bagi tokoh pilihan di dalam providensi pemulihan. Tujuan providensi Allah atas pemulihan adalah untuk memulihkan keseluruhan dunia berdosa kepada dunia asal yang Allah maksudkan. Oleh karena itu, meskipun waktu penyelamatan mereka berbeda, semua manusia berdosa ditakdirkan untuk diselamatkan. Seperti seekor domba yang tersesat. Walaupun 99 domba itu ada di gembalanya, tetapi satu domba yang tersesat dia harus tinggalkan 99 dan mencari yang satu, agar semuanya 100 itu terselamatkan. Begitulah hati Allah. Namun sama seperti pada saat-saat penciptaan Allah, providensinya lagi untuk penciptaan kembali itu berulang-ulang terjadi dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang sekejap. Dimulai dari satu titik, kemudian perlahan meluas memenuhi bumi. Oleh karena itu dalam providensi penyelamatan, pertama Allah mendirikan suatu orang pilihan untuk ditakdirkan sebagai tokoh. Kemudian memanggilnya untuk suatu misi. Apakah dia akan dia sudah terpanggil, apakah dia akan dimuliakan, itu adalah tergantung tanggung jawabnya. Persyaratan yang harus dimiliki oleh orang yang mendapat keuntungan dalam panggilan ini, dia harus menjadi tokoh pilihan yang dilahirkan dalam satu bangsa pilihan. Kemudian di antara orang-orang pilihan ini dia harus berasal dari garis keturunan nenek moyang yang memiliki banyak pencapaian kebaikan semasa hidup mereka. Di antara garis keturunan yang luar biasa baik ini, dia harus menganut karakter yang diperlukan. Di antara mengembangkan kualitas yang diperlukan selama masa hidup di bumi, akhirnya di antara mereka yang menganut kualitas karakter yang baik ini, Allah pertama memilih individu yang hidup pada saat dan tempat yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan providensi Allah. Kita sudah lihat referensinya tadi ya, Keluaran 3 ayat 10, Bilangan 20 ayat 2 sampai 12. Bilangan 27 ayat 13-14 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Sekian, terima kasih.